Apakah pendidikan bisa menjadi tolak ukur kesuksesan? Tentu tidak selamanya hal tersebut benar. Kesuksesan akan datang jika kita pantang menyerah dalam berusaha, serta selalu mengasah skill yang kita miliki. Di video kali ini, akan kita simak beberapa tokoh berpengaruh di dunia dan pernah mengalami dropout dari universitasnya. Yang pertama, Bill Gates. William Henry Gates atau dikenal dengan nama Bill Gates merupakan pendiri Microsoft Corporation. Gates pernah kuliah di Harvard University pada 1973. Saat menjadi mahasiswa, ia tertarik dengan perangkat lunak setelah membaca sebuah artikel tentang Altair mikrokomputer. Ketertarikannya ini membuat Bill Gates jadi sering membolos hingga akhirnya di drop out dari kampusnya sendiri. Setelah peristiwa itu, Bill Gates memutuskan untuk fokus membangun Microsoft bersama sahabatnya Paul Allen. Akhirnya dia pun sukses besar menjadi orang terkaya di dunia versi Forbes. Bill Gates juga mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Harvard University, yaitu sekolah yang pernah menendangnya dulu. Gates tetap menganggap pengalamannya di dropout adalah pengaruh buruk yang tidak ingin dia tularkan kepada orang lain. Dalam sepak terjangnya mengelola bisnis, Bill Gates sempat tersandung masalah dalam bisnisnya. Pada 1990, Bill Gates dituntut oleh Departemen Keadilan Amerika Serikat karena melakukan monopoli terhadap perusahaan-perusahaan kecil. Pada 1999, ia juga sempat tersandung masalah undang-undang bisnis di Amerika Serikat. Namun kasus-kasus yang ia hadapi tidak sampai membuat dia menyerah dan usahanya hancur. Malah, dia semakin semangat membangun Microsoft serta semakin berkembang pesat hingga saat ini. Yang kedua, Mark Zuckerberg. Siapa yang tidak kenal dengan media Facebook? Ya, Facebook merupakan media sosial terbesar saat ini dengan pengguna aktif lebih dari 1,8 miliar. Sosok di balik keberhasilan Facebook, nyatanya ada mantan mahasiswa dropout Universitas Harvard pada tahun 2005. Zuckerberg mulai belajar mengenai bahasa pemrograman komputer sejak ia masih remaja. Saat itu, Zuckerberg telah membuat program message yang begitu simpel untuk dapat dipakai di kantor tempat ayahnya bekerja, yang berprofesi sebagai dokter gigi. Tujuannya agar pekerja ayahnya tidak mesti senantiasa berteriak saat menyebut pasien. Saat Zuckerberg kuliah, dia juga sempat membuat situs Space Mesh. Dari pengalaman itu, dia memiliki ide serta gagasan agar bisa meningkatkan suatu sistem di media sosial, yang kemudian sistem itu berkembang dengan nama Facebook. Setelah itu, Zuckerberg dengan kawan-kawannya yang mengelola aplikasi Facebook menyewa satu tempat di California untuk dijadikan tempat membangun media sosial Facebook. Dan pada saat itulah dia ditempatkan pada pilihan yang serba sulit. Ya, tentunya dia harus memilih antara pendidikan atau usahanya, yaitu merintis Facebook. Tetapi, dengan sikap yang begitu yakin dari Zuckerberg dan beberapa rekannya tersebut, akhirnya mereka meninggalkan kuliah serta konsentrasi untuk melanjutkan usahanya di tengah kemajuan aplikasi Facebook. Atas kegigihannya mengejar kesuksesannya, kini nama Mark Zuckerberg pun tercatat sebagai orang terkaya nomor 7 di dunia versi Forbes. Namun dia tidak seperti Bill Gates yang hingga kini tidak berijazah. Mark Zuckerberg akhirnya diwisuda pada tahun 2017 lalu. Ia tetap menepati janji kepada sang ibu agar kembali meraih gelar di Harvard University. Yang ketiga, Steve Jobs. Steve Jobs adalah seorang tokoh bisnis Amerika, perancang industri dan pemilik media. Dia adalah ketua dan salah satu pendiri dari Apple Inc., serta anggota Dewan Direktur The Walt Disney Company. Steve Jobs adalah sosok yang sangat jenius sehingga saat dia masih sekolah dasar, gurunya menyarankan agar Steve melanjut ke sekolah menengah atas. Namun orang tuanya menolak hal tersebut. Setelah Steve memulai kuliah di Rich College, ia pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari kampus gara-gara ia merasa belajar di universitas cuma menghamburkan tabungan dari orang tuanya. Tetapi, usai keluar dari perkuliahannya, hidupnya tidak langsung berubah, bahkan tambah susah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja pun ia harus berjual botol minuman. Titik balik hidupnya terjadi ketika ia mendirikan Apple bersama Steve Wozniak. Namun ia sempat dipecat karena sikapnya yang dianggap terlalu ambisius. Selepas dari Apple, ia mendirikan perusahaan IT yang bernama Next Computer dan membeli Pixar. Kemudian Next pun diakuisisi Apple dengan harga $2.429 juta. Dan Steve pun kembali menjabat sebagai CIO di Apple Inc. dan membuat dobrakan besar dengan mengeluarkan produk-produk andalan seperti iPod, iMac, iPhone, dan iCloud. Hal itulah yang membuat Apple Inc. berhasil meraup keuntungan besar dan mempengaruhi revolusi industri komputer pribadi di dunia. Yang keempat, Jack Dorsey. Setelah Facebook, muncullah aplikasi Twitter yang sempat berjaya pada beberapa tahun lalu. Meski tidak sepopuler dahulu, Twitter tetap memiliki pengguna yang setia.
Siapa sangka salah satu sosok pendirinya adalah Jack Patrick Dorsey yang merupakan seorang pengembang web dan pengusaha dari Amerika Serikat. Ia juga dikenal sebagai pendiri layanan Square atau layanan pembayaran menggunakan perangkat seluler. Namun di balik kesuksesan itu, ternyata Jack Dorsey pernah kuliah di Universitas Missouri, namun ia dikeluarkan dan pindah ke Universitas New York. Akan tetapi dia di drop out dari universitas tersebut. Sampai saat ini, Jack merupakan tokoh yang memiliki pengaruh di dunia bidang teknologi. Pada tahun 2008, ia didebatkan oleh MIT Technology Review sebagai salah satu dari 35 inovator yang paling bersinar di dunia. Pada tahun 2012, ia pun dianugerahi penghargaan Innovator of the World oleh The Wall Street Journal. Menakjubkan bukan? Yang kelima, Michael Dell. Tidak semua mahasiswa mengambil jurusan kuliah yang sesuai dengan keinginannya. Ya, seperti Michael Dell yang memilih drop out dari jurusan kedokteran Universitas Texas, sehingga ia memilih menjadi pebisnis sukses di dunia di bidang komputer. Michael Dell adalah founder perusahaan komputer yang berbasis di kota Texas, Amerika Serikat, yakni Dell Inc. Pada saat SMA, Michael pun pernah bekerja sebagai penjual koran untuk memenuhi kebutuhannya. Ia pun tidak malu menjadi penjual koran walaupun sering dicela oleh teman-temannya. Hasil kerjanya itu ia gunakan untuk belajar tentang komputer, bahkan memodifikasi komputernya sendiri. Dell Computer termasuk 3 vendor komputer terbesar di seluruh dunia. Michael Dell pun memiliki harta sebanyak 21,8 miliar dolar atau setara dengan 220 triliun rupiah. Pada tahun 1992, majalah bisnis bergengsi Fortune memasukkan Dell Computer Corporation dalam daftar 500 perusahaan terbesar di dunia. Dan Michael pun menjadi CEO termuda dalam perusahaan yang masuk dalam Fortune 500 perusahaan terbesar di seluruh dunia. Jika kita melihat para tokoh di atas, bisa saja kita merasa menjadi tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk mendapat kesuksesan. Namun tidak semua itu bisa dibenarkan. Pendidikan sebenarnya menjadi penunjang dari kelebihan itu semua. Namun yang terpenting adalah keterampilan dan keuletan dalam menekuni suatu bidang yang kita sukai adalah kunci dari kesuksesan itu semua. Dan terutama ketika kita gagal, jangan pernah menyerah dan teruslah berusaha untuk menggapai cita-citamu. Terima kasih telah menyaksikan video ini.